Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dzunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Banati talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menjalankan pembelajaran yang pertama setelah hadirnya seluruh atau mayoritas santri PPTQ Mutiara Sunnah dari segala jenjang. Perlu diketahui bahwasanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah dari namanya aja Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, sehingga memfokuskan kepada hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapa saja membaca Quran, dia terbata-bata dalam membacanya, dia berat dalam membacanya, baginya dua pahala. Dan dua pahala ini besar. Dua pahala ini besar. Kenapa besar? Karena pahala yang pertama adalah pahala membaca. Pahala membaca ini luar biasa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku enggak bilang alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim sudah 30 ya, sudah 3 huruf 30 kebaikan. Apalagi baca yang lebih panjang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu pahala yang pertama luar biasa. Pahala yang kedua pahala belajarnya, walaupun terbata-bata tapi ada pahala yang kedua, pahala belajar, dan pahala belajar ini besar. Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khair wa muta'allimil khair, hatta al-hitanu fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di liangnya. Ya. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," rawahu Muslim. Siapa yang menapak ke suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi pahala dua pahala yang terbata-bata tadi besar. Nah, jadi ketika kita tahu seperti itu, keberadaan antunnas sekalian di sini semuanya baik. Yang hafal baik, yang baca terbata-bata baru belajar baik, dan luar biasa pahalanya. Mahir luar biasa. Yang baca aja satu huruf. Yang baca terbata-bata tapi dia baca aja. Nih saya ikatin dulu. Jadi kita buat ada 6 kelas. Kelas pertama orang yang baca Quran, satu huruf 10 kebaikan. Kelas kedua orang yang senantiasa baca Al-Quran. Ya. Yang kedua ada orang yang terbata-bata baca Quran. Yang kedua orang terbata-bata baca Quran, maka baginya dua pahala, dan dua pahala ini besar. Yang ketiga orang yang mahir baca Quran, level 3, kelas 3 bersama para malaikat. Naik kelas keempat orang yang senantiasa baca Quran, terus-menerus baca Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi syafaat Al-Quran ketika orang senantiasa baca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Alladzi yusahibu, sahabat yang senantiasa bersahabat dengannya. Kemudian
Level yang ke berapa? 5. Yang kelima orang yang orang yang dia membaca, mempelajarinya, mendalami maknanya dan mengamalkannya. Dia nggak sekedar baca, dia dalami maknanya, dia pahami maknanya, kemudian dia mengamalkannya. Maka ini level yang kelima yang luar biasa, yang mana pahalanya tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan lainnya, Imam Daruqutni dan yang lainnya mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang baca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Dipakaikan mahkota dari cahaya. Bagaimana mahkotanya? Dau'uhu mithlu dau'is syams. Yang sinarnya lebih indah semisal sinar matahari. Dalam hadis yang lain, wa dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyuti dunya. Yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahumad dunya. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kehormatan yang harga dunia nggak bisa menandinginya. Mahal banget tuh. Harga dunia aja nggak bisa menandingi. Fayaqulani, sehingga kedua orang tua tadi bertanya-tanya, bima kusina hadi? Kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayuqal, dijawab, bi akhli waladikum al-Qur'an. Dijawab oleh Allah, karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Di sini ikhwatul iman, ya akhwat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar cinta kita kepada kedua orang tua kita jujur, maka inilah salah satu cara yang bisa membuktikan cinta kita kepada kedua orang tua. Jikalau kita menganggap kita setelah bekerja atau setelah dewasa punya pekerjaan layak yang setiap bulan kasih rupiah ke orang tua kita cukup balas, nggak bisa balas. Walaupun kita kasih semua harta kita pun nggak bisa balas jasa kedua orang tua kita. Karena Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Kamu dan jiwamu itu punya orang tuamu. Nggak bisa. Kita aja korbankan jiwa kita itu memang punya orang tua kita. Dan bahkan seorang sahabat bertanya kepada pada sahabat yang lainnya, seorang tabi'in bertanya kepada sahabatnya, apakah ya aku telah mengasuh orang tuaku, gendongnya, merawatnya di kala tuanya, apakah telah cukup membalas budi kedua orang tua? Jawabannya tidak. Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab tidak. Kenapa? Orang tua ngasuh kita, ngerawat kita biar kita hidup. Tapi ketika orang tua yang sudah tua kita rawat biar segera mati. Ya, beda. Nggak bisa balas. Nah, salah satu yang bisa membalas adalah bagaimana kita bisa menarik tangan orang tua kita berkumpul di surganya Allah, kemudian dimuliakan dengan menyematkan mahkota kemuliaan di kepalanya. Ini salah satu cara yang bisa membuktikan cinta kita kepada kedua orang tua. Kalau memang di antara kalian semua belum ada motivasinya minimal itu. Beradanya kalian di sini paling tidak bukti cinta kepada kedua orang tua. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cinta kamu itu jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena siapa yang mencinta akan mentaati siapa yang dia cintai. Ya, ketika kita ngaku cinta Allah, maka kita akan mentaati Allah. Kita bilang cinta Nabi, maka kita akan mentaati Nabi SAW. Ketika kita bilang cinta kepada kedua orang tua kita, maka kita ingin mentaati kedua orang tua kita untuk bisa menjadi sebab surganya kedua orang tua kita. Ya, ini diantara madkhal ya, muqaddimah tentang beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Ada yang bisa ngulangi? Nggak bisa ya? Ya sudah. Semua ada di buku ini nanti. Sebagian besar dari dalil itu ada di buku ini. Kemudian di sini kenapa saya sebutkan keutamaan tersebut? Karena dalam menghafal Quran yang pertama adalah niat dulu yang benar. Maka niatnya harus disampaikan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai aja bahas tuh buku karena waktu kita ya, bahas buku itu aja. Bukalah bukunya semua, santri lama bukalah bukunya, santri baru bukalah kitab bukunya dari halaman pertama
Santri baru nak lamo juga bukalah. Dari halaman pertama. Ya, dari halaman pertama. Jadi intinya kayak gini, kita bawa santai. Kegiatan ini anggaplah sebagai pengantar kalian untuk menjadi santri penghafal Quran. Jadi di sini Anda minta fa'al, minta keaktifan kalian. Nanti kita langsung isi kitabnya. Nanti saya bilang isi segala macam, saya arahkan ikutin. Intinya sekarang setelah mendengar dalil-dalil tadi, ada yang nggak bersedia menghafal Quran angkat tangan. Yang nggak mau menghafal Quran angkat tangan. Atau yang mau menghafal Quran angkat tangan. Mau semua ya? Iya, minimal dengar aktifnya dulu. Karena kalau nggak aktif takutnya matanya kemana, pikirannya kemana, nanti buat peta gitu kan, bahaya. Aktif ya. Berarti semuanya mau hafal Quran semua insya Allah. Ya. Kita lihat. Jadi buku mutaba'ah yang ada sama kalian adalah untuk pondok ini adalah guide-nya, buku pedomannya untuk bisa hafal Quran. Jadi ketika diikuti buku itu dengan sistematiknya yang jelas, yang sesuai, tidak ditawar-tawar, maka insya Allah bisa memiliki hafalan Al-Quran beserta maknanya, memahami maknanya. Dengan konsekuensi ikutin buku mutaba'ah itu, mekanisme jangan ditawar-tawar, ya, jangan ditawar-tawar. Kalau nawar nanti nyesel, waktu berkurang, waktu habis, tapi hasilnya nggak maksimal. Kita baca ya. Muqaddimah. Jadi bedah buku ini tidak tahu berapa hari selesai. Hari ini harus selesai. Kalau nggak selesai sekarang, nanti sambung pada zuhur. Ya memang gitu kegiatannya. Memang kegiatannya kayak gitu gimana? Kalaupun memang sudah masuk aktif juga belajar gitu sampai jam 3 kalian belajar memang. Ya memang seperti itu kegiatannya. Harusnya mulai dari pagi ya. Ya. Bismillah. Qaddimah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ba'd. Ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah berfirman, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya, ada yang hafal ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah, ini satu kunci. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka bentuk penjagaan Allah adalah tidak direlakan Al-Quran dihafal dengan hafalan yang salah. Berarti kalau tidak bisa kita menghafal Quran dengan hafalan yang salah, berarti apa? Langkah pertama untuk bisa menghafal Quran, benerin dulu bacaannya. Jadi yang kira-kira ngerasa bacaannya belum benar, terus disuruh ustazahnya ngulang terus jangan kecil hati. Memang itu diantara rangkaian untuk bisa menghafal Al-Quran. Di antara cara Allah menjaga Al-Quran adalah dengan memudahkannya untuk dihafal oleh hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya ini dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, 51. Apa ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masya Allah. Hafal semua ya. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah yang mau mengingatnya? Masya Allah. Nah, ini lihat tujuannya. Buku mutaba'ah ini disusun untuk membantu para santri mengatur jadwal harian dan metode pembelajarannya dalam menghafal Al-Quran beserta maknanya sehingga bisa terarah, disiplin dan sesuai target output yang diharapkan. Setelah mengikuti langkah-langkah pembelajaran dalam buku mutaba'ah ini, santri diharapkan dapat mampu untuk membaca Al-Quran bil ghaib, tidak melihat mushaf, sebanyak 5 juz dalam sekali duduk, sehingga hafalan 30 juz Al-Quran santri dapat diperdengarkan dalam waktu 6 kali duduk. Mungkin nggak Ustaz? Nanti ahnya, ya. Sekarang kalau kita bilang, mungkin nggak orang baca Al-Quran sehari khotam? Gak mungkin Ustaz. Tapi ternyata para sahabat bisa. Dan ternyata pas kami daurah juga bisa sekali khotam. Makanya maksudnya kita berkaca sekarang nggak mungkin. Tapi lihat nanti ketika ada belajar mungkin. Sama kayak kita ngeliat orang Indonesia ngomong bahasa Arab. Gimana bisa kayak gitu? Nggak mungkin. Sekarang bilang nggak mungkin. Ketika ada belajar mungkin. Ya.
Dengan demikian santri bisa dikatakan telah memiliki hafalan yang cukup kuat dan layak untuk mengajarkannya kepada umat. Kami mohon kepada Allah agar ini bisa menjadi amal saleh kami dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kami di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ini dibuat tahun 2018 ya. Ini buku mutaba'ah dibuat tahun 2018. Jadi kalau ada angkatan 2018 di antara kalian berarti dapat buku mutaba'ah ini. Ya, nah di sini halaman kedua, nama calon keluarga Allah, tulislah nama kalian. Ya, tulislah nama kalian. Anda kasih waktu 10 detik ya, tulis namanya. Jangan lama-lama, tulis nama aja. Namanya ditulis ya, jangan dilukis. Kalau dilukis lama, ditulis biar cepat. Nama calon keluarga Allah. Kenapa saya bilang calon keluarga Allah? Karena semua penghafal Quran adalah calon keluarga Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran ahlullah wa khasab. Sesungguhnya Allah punya keluarga di dunia. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahli Quran, dialah keluarga Allah dan kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang lagi ngelamar jadi calon keluarga Allah. Udah ditulis. Udah ya. Jadi nama calon keluarga Allah, Fulana binti Fulan. Ya. Fulana binti Fulan. Dan saya harapkan kalau nama orang tuanya, misalnya bapaknya Tan Doyo misalnya apa ya, jangan disingkat-singkat. Nanti Fulana binti Tan nanti kan susah. Jadi Fulana binti Tan Doyo apa itu. Ya, nama calon keluarga Allah ditulis. Udah ditulis, sekarang lihat. Setelah nulis, baca dengan saksama. Sungguh janji Allah adalah pasti. Ini penting. Ya. Sekarang perhatikan. Sungguh janji Allah adalah pasti. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Janji Allah pasti, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka adakah yang mau mengingatnya? Janji Allah pasti, lihat. Tidak ada yang mengingkari janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia sering mengingkari janji, kalau Allah enggak. Ya, Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi ketika kita nggak menghafal Quran, berarti apa? Kita masih kurang keinginan kita untuk menghafal Quran. Karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan janji Allah pasti. Kenapa nggak hafal? Karena kurang punya semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Atau memang ikrarnya ikrar palsu. Pengen menghafal Quran cuma di lisan doang. Kalau memang dia bersesuaian, karena nama iman itu harus sesuai tiga-tiganya. Qaulun bil lisan, tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan. Harus diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilakukan dengan anggota badan. Kita mau ngafal Quran dengan lisan, dibenarkan dalam hati, pengen ngafal Quran, dan amalannya ikutin buku mutaba'ah ini. Ya, dan ingat janji Allah adalah pasti. Maka dibuat di situ. Dengan ini saya, Fulana binti Tan tadi. Ya tulislah namanya. Dengan ini saya tulis tadi di buku mutaba'ahnya ya. Nah, dengan ini saya, ini kena ada, oh ini ada santri lamu kalau ada kata buku mutaba'ah. Iya. Karena ada ciren dan kalian. Nih. Buku mutaba'ahnya mana? Sudah tulis semua ya? Sip. Dengan ini saya, Fulana binti siapa tadi? Kalau laki-laki jangan ada orang tuanya namanya Atang. Fulan bin Atang nih kan. Dengan ini saya berazam untuk menjadi, dengan ini saya Fulana binti siapa? Berazam untuk menjadi keluarga Allah dan termasuk orang-orang yang dikhususkannya. Udah. Sekarang ikutin saya. Semua dengan satu suara. Dengan ini sudah, nama tadi sudah bilangnya, nama tadi sudah. Dengan ini saya, nanti ikutin keras-keras. Ya, biar termotivasi. Pertama, dengan ini saya berazam untuk menjadi keluarga Allah dan termasuk orang-orang yang dikhususkannya dengan menyelesaikan hafalan ziyadah
Al-Quran 30 juz melalui Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah dalam waktu berapa hari? Kalian yang tulis. Tulislah di bukunya. Dalam waktu berapa hari? Setahun ada 360 hari. Ya. Kalau mau hafal setahun berarti tulis 360 hari. Kalau mau hafal 2 tahun 720 hari. Kalau mau hafal kurang dari itu buat. Saya mau hafal 3 bulan saat sebulan 10 juz misalnya. 90 hari berarti dibuat. Tulislah, sudah tulis. Saya kasih waktu 2 detik tulis. 1 2, dah. Ada yang 360 hari yang ke tangan? Gak ada. Ya Allah. Ada yang 720 hari nulisnya? Ya jemaah, mana yang antum tulis? Berapa hari itu kalian tulis? Ada yang nulis berapa kok 720 tambah 360? Kalian tulis berapa hari di situ? Sudah, kalau nggak ada sekarang tulis semua. Tulis semua 360 hari. Hah? Kenapa? Mungkin nggak? Udah, ayo tulislah. Nah, nih, nggak kooperatif namanya. Dalam waktu mungkin nggak kalian ngafal Quran setahun? Ada yang mau 2 tahun? Yang 2 tahun angkat tangan. Yang pengen ngafal Quran 30 juz ziyadah 2 tahun. Yang setahun angkat tangan. Gak ada juga. Yang 3 tahun angkat tangan. Hah? Yang mau ngafal Quran angkat tangan. Banyak. Terus mau ngafal Qurannya berapa lama? Hah? Nah ini kalau ini aja nggak ada konsep di awal nggak bisa ngafal Quran. Yakin orang nggak ngisi ini sampai tamat di sini nggak hafal Quran. Karena dia nggak punya target hidupnya. Sekarang saya tanya yang mau ngafal Quran angkat tangan semua. Sekarang yang mau hafal Quran setahun angkat tangan. Setahun ya, tulislah di bukunya 360 hari. Tulis di bukunya 360 hari. Pertama, sebagian perkataan adalah doa, ikhwatul iman. Ya, sebagian perkataan adalah doa. Dan saya doakan orang yang pengen 360 hari selesai 360 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ungkapan yang keluar dari lisan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Ucapan lisan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang 360 hari semoga Allah mudahkan dia menghafal Quran 360 hari. Antum kalau mau tahu, ini enggak ada orang ya. Kalau ada orangnya nanti besar kepala. Ustaz Edi itu daurah Quran sebulan selesai 30 juz. Ya, Masya Allah. Sertifikatnya lihat di kantor, ada. Bisa. Nah, dengar dia. Ya, sedangkan ustaz-ustaz yang lainnya yang kita kirim daurah rata-rata 2 bulan. 2 bulan selesai 30 juz. Ustaz Edi yang kirim 2 bulan, 1 bulan selesai dia. Karena ada punya hafalan sebelumnya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Makanya bilang mudah, mungkin, sangat mungkin. Janji Allah pasti. Ini setahun. Berapa orang dari 1 orang yang setahun? Ya, 1 orang aja yang bilang mau setahun. Ini kayaknya harus saya kasih hadiah nih kalau ada nih. Udah bawa buku tapi bawa hadiahnya. Ya, yang 2 tahun atau yang mau setahun setengah. Yang catat 300 hari angkat tangan. Kita main hari aja sekarang. Sudah, nggak ada. Yang mau 400 hari angkat tangan.
Al-Quran itu ada 600 halaman. Ya, 604. 600 lah anggap, karena terakhir itu udah hafal semua. 2 halaman terakhir kan hafal semua kalian. Ya benar, 604 halaman. 4 halaman terakhir hafal semua. Ya, 600 halaman lah. Berarti kalau mau menghafal dalam waktu 2 tahun, cukup 1 halaman sehari. Cukup 1 halaman sehari. Apakah kalian cuma mau 1 halaman sehari? Enggak. Paling enggak kalian 2 halaman sehari. Karena 2 kali halakoh. Makanya sekarang karena kalian enggak ada tulis, semuanya tulis 300 hari. Semuanya tulis 300 hari. Yakin? Udah ya ditulis? Udah 300 hari. Karena kalian enggak tulis, ana yang tulis 300 hari. Nah, setelah ditulis, semua harus punya konsekuensinya. Sekarang berazam semua ditulis. Kalau seandainya nggak sampai 300 hari, apa hukumannya? Kalian sendiri yang menghukum diri sendiri, bukan kami menghukum. Kayak gitu harus. Start. Kalau saya nggak selesai hafal Quran dalam waktu 300 hari, ini kan hafalan ziyadah. Hafalan ziyadah itu nambah aja. Nanti murojaahnya setelah tahun kedua, murojaah tahun ketiga, murojaah. Ya, kalau nggak hafal dalam waktu 300 hari, maka saya akan traktir santri sepondok. Nggak apa-apa, buat. Nanti ustazah ketika mereka setoran tanya, kemarin targetnya berapa lama hafal Quran? Tanya. Setiap kali mau setoran tanya, mau tahsin tanya. Oh sekian 300 hari ustazah. Nah, terus apa hukumannya kalau nggak dapet? Hukumannya saya bilang saya mau traktir ustazah makan di Sikam misalnya. Oh enggak. Di bakso Sikam misalnya kan. Terus ingetin terus. Ayo udah berapa hafalannya, nanti bakso Sikam lo. Ayo, nah ingetin terus kayak gitu. Gak apa-apa. Itu cara motivasi mereka. Nah, kamu hafalan nggak setoran? Nah, ingat-ingat, ustazah banyak di sini, ada orang berapa? Bakso Sikam lumayan loh, gitu kan? Ingat terus. Itu diantara motivasi juga sih. Motivasi. Sebenarnya kalau musrifah ini harusnya motivasinya seperti anak dulu. Tapi anda nggak menyarankan. Motivasi anak dulu tuh kalau nggak hafal Quran, nggak selesai hafalannya nggak nikah. Itu motivasi anak dulu. Ya. Dan memang harus itu motivasi pribadi. Tapi hukuman janji ke pesantren gitu. Ketika nggak selesai Quran dalam waktu 2 tahun, maka 2 tahun pas tahunnya 2 tahun maka saya akan traktir sepondok makan KFC. Kayak gitu, tapi alhamdulillah santrinya sedikit. Iya, cuma berapa puluh orang. Kalau sekarang 200-an santri bengep. Ya. Kayak gitu. Jadi memang harus ada target. Karena waktu itu akan berjalan terus. Kalau nggak dipotong, dia motong kita. Ya terus ya, bismillah. Udah 300 hari semua. Udah anggap sudah kayak gitu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada kemudahan melainkan apa yang telah Allah jadikan mudah. Allahu Akbar. Ya sekarang baca lagi bareng-bareng. Ketika dalam waktu berapa hari masing-masing sebut harinya sendiri-sendiri. Kita ikrarkan dulu nih. Karena harus diikrarkan. Yuk mulai ikut saya. Dengan ini saya. Semua harus berikrar ya. Dengan ini saya. Berazam. Untuk menjadi keluarga Allah. Dan termasuk orang-orang yang dikhususkannya. Dengan menyelesaikan hafalan ziyadah. Al-Quran 30 juz. Melalui Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Dalam waktu. Sebutkan. Berapa? Sebutkan, teriak. Berapa? 300 hari. Tidak ada yang ngucapin. Tidak berani. Makanya berarti sekian banyak dalil yang antum dengar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Janji-janji Nabi SAW itu enggak motivasi ingin bisa cepet.
Umur nambah terus. Gak tahu kapan Allah panggil. Ada yang jamin besok masih hidup? Ada yang jamin dia bisa sampai tamat di sini sebelum Allah panggil? Ada yang jamin dia bisa dipanggil Allah selesai Qur'annya? Ada yang di antara kalian bisa jamin, Ustaz, ana mau 20 tahun lagi, nanti setelah 20 tahun hafal Quran boleh Allah panggil. Ada yang jamin bisa hidup 20 tahun lagi? Nah, ketika kita nggak tahu berapa batasan hidup yang Allah kasih, maka kita harus segera untuk bisa mencapai keridhaannya. Kita harus segera mencapai bekal. Sehingga ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bekal kita sudah cukup. Tidak ada lagi perkataan ya laitani, kalau dulunya aku gini, nggak ada. Karena semua yang masuk surga nyesel karena apa? Nggak maksimal ibadahnya, padahal sudah di surga. Apalagi di neraka. Ya. Makanya kalau bisa secepat mungkin cepat. Kalau anak dulu azamnya gaya. Pas daurah Quran, daurah 2 bulan hafal Quran, saya bilang sebulan hafal. Ternyata molor, akhirnya 2 bulan. Ya kalian yang setahun, siapa tahu pas setahun, siapa tahu molor jadi 2 tahun. Nah kalau 2 tahun molornya berapa tahun? Yang buat 6 tahun molornya berapa tahun nanti? Kalau molor, kalau nggak molor itu luar biasa, alhamdulillah. Berarti Allah kabulkan. Karena ucapan itu adalah doa. Dia bilang ucapan adalah doa. Sekarang doa dulu. Doa saya ingin hafal Quran 300 hari. Musrifah ataupun ustazah yang belum selesai, seharusnya sudah komitmen juga. Selesai dalam waktu 300 hari atau memang berapa hari. Ustaz, saya komitmen selesai 150 hari misalnya. Berarti 5 bulan. Ya tidak apa-apa, tulis. Dari sekarang hitungannya. Ya, kenapa? Itulah azamnya. Karena siapa yang jamin kalian bisa selesai sampai selesai pengabdian? Umurnya. Gak ada yang jamin, ikhwatul iman. Maka inilah yang bilang motivasi diri ini. Kalau dipaksa dari luar, tidak ada dari dalam, percuma. Antum baca Quran seharian, tidak balik-balik tuh halaman. Matanya aja ke sini tapi pikirannya kemana? Ya, baru baca sebentar lesu, capek. Ya, antum udah pernah ngerasakan baca Quran 1 halaman capek? Capek kan? Terus kalau nyanyi 1 album capek nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu senang Zat. Itu juga. Ketika udah senang, udah menikmati nggak capek. Nah sekarang anak dari antum di sini ketika ke pondok tahfidz nggak mau ngafal, maka kita tanya ke pondok apa yang kau cari? Jadi apa yang dicari? Ya. Sekarang dengan seperti ini, siap nggak hafal Quran dalam waktu 300 hari? Gak siap. Punya kemauan gak ngafal Quran 300 hari? Punya kemauan dulu gak? Mau bisa hafal Quran 300 hari? Itu 10 kali lipat lebih lama dari Saidi. Saidi kan 30 hari, kalian 300 hari. 300 hari, siap? Mau? Insya Allah. Ya sudah, kalau mau ikrarkan sama Allah, terus titip sama Allah, bismillah. Kalau mau 300 hari hafal Quran, bilang, ya Allah, saya mau hafal Quran dalam waktu 300 hari. Mohon bantuan sama Allah. Setelah dapat itu tinggal dihitung. 300 hari berarti harus 2 halaman sehari. Sudah kejar itu. Ketika lagi enjoy, lagi bisa lebih dari 2 halaman, berarti dipercepat. Ketika nggak bisa, sudah cukup 2 halaman. Ya. Dan sekarang mulai semuanya buat 300 hari. Kalaupun molor sudah apa-apa. Ya, tapi maksimal dulu. 300 hari. Karena sejatinya awalnya pondok pesantren yang dibuka hafal Quran dalam waktu setahun awalnya. Kemudian bergeser. Kenapa saya bilang harus 30 hari santri baru? Karena santri baru pelajaran cuma Al-Quran dan bahasa Arab di kelas 1. Di kelas 2 banyak fikih, akidah, nahwu, shorof, ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Makanya kejar di kelas 1 ini hafalan Qurannya. Di kelas 2, kelas 3 murojaah. Bagi yang sudah bisa selesai di kelas 1, kelas 2, kelas 3 enak banget. Yang enggak bingung dia. Dan insya Allah mudah, Allah janji mudah.
Sekarang antum percaya nggak janji Allah? Banyak kita ngaku beriman tapi nggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak tanya, beriman nggak kepada Allah? Percaya dengan janji Allah? Dan ingin nggak menggapai janji Allah? Mau nggak ngafal Quran 300 hari? Sekarang ikrarkan. 300 hari. Ya. Karena semua harus diikrarkan. Paling enggak kalau enggak sampai ketika diwafatkan oleh Allah, dicatat malaikat pernah punya azam hafal Quran waktu 300 hari. Timbangan kebaikan, alhamdulillah. Pernah azam dan diucapkan azam ini dan disaksikan oleh kaum muslimin. Minimal ya, niat aja dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ya, sekali lagi harus jelas 300 hari semua nih. Dengan ini saya berazam untuk menjadi keluarga Allah, dan termasuk orang-orang yang dikhususkannya dengan menyelesaikan hafalan ziyadah Al-Quran 30 juz melalui Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah dalam waktu 300 hari. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada kemudahan melainkan apa yang telah Allah jadikan mudah. Takbir, Allahu Akbar. Semangat, ya. Semangat, bismillah, alhamdulillah. Soalnya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal jadi timbangan pahala kita. Ya, tercapai enggak tercapai nanti. Tercapai enggak tercapai itu nanti. Yang penting ini dulu. Bismillah dulu. Ya. Nah, kalau gitu langkahnya tinggal 2 halaman. Bagaimana mewujudkan 2 halaman satu hari nanti di buku mutabaahnya, di lembar setorannya kita akan bahas. Sekarang ini nama biodata santri, isi sendiri nanti di kamar, isi sendiri, motivasi diri tulis sendiri. Apa motivasi diri menghafal Quran? Saya motivasi diri agar bisa menyematkan mahkota di kedua orang tua, atau motivasi dirinya ya kira-kira ungkapkan kata-kata, nggak mesti hadis. Ungkapkan suatu hal yang bisa memotivasi. Atau kalau saya belum hafal Quran, saya nggak akan menjumpai orang tua saya misalnya. Misal, karena saking sayangnya dia dengan orang tuanya, jadi dia kejar hafalan Qurannya karena dia pengen segera ketemu orang tuanya. Jadi buatlah motivasi-motivasi yang kira-kira dengan kalian baca ini langsung termotivasi. Apapun ungkapannya. Apapun ungkapannya. Atau yang suka nge-game misalnya. Main game. Kalau pulang ke rumahnya liburan mesti nge-game. Kalau saya belum selesai Quran, saya nggak bakal nge-game lagi. Tuh azamnya. Ternyata dijenguk oleh orang tuanya, dikasih api nih mau main game. Enggak, saya belum hafal Quran. Itu motivasi dirinya. Motivasi itu kayak gitu. Apapun yang kira-kira bisa memotivasi diri itu ditulis. Dan harus ditulis. Kenapa? Karena suatu saat nanti buka, pas lagi futur, lagi mas ngafal, buka-buka, ya Allah, iya, nih semangat lagi. Gitu ya, tulis. Atau kalau bila perlu ada yang misalnya saking apa ya contohnya, misalnya kalian punya Ustaz Edi nih di asrama, kesantrian yang paling kalian keseli, misal. Tapi insya Allah enggak lah, saya Edi baik orangnya ya. Misalnya orang kalian tuh kesel karena dia ngomongin Quran terus, atau kesel sama mana? Ustaz Wafi ini dikit-dikit ngomongin Quran terus. Dengan ini saya berazam, sebelum hafal Quran nggak mau ketemu sama Ustaz Wafi. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ketika jalan lewat cari jalan lain. Ya, ketika misalnya lagi kumpul bareng kayak gini, di pojokan nunduk. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak bakal, pokoknya nggak mau ketemu. Ketika suruh orang ke kantor, di kantor ada Ustaz Wafi, suruh orang lain. Kenapa? Ana sudah punya azam. Pokoknya nggak hafal Quran, nggak mau ketemu Ustaz Wafi, sudah. Nggak apa-apa.
Memang seperti itu harus. Ya. Semua ada motivasi yang ketika dia baca, dia termotivasi. Udah. Ana dulu ada kayak gitu motivasi. Gak ketemu keluarga tapi. Akhirnya 2 lebaran gak pulang. 2 lebaran gak pulang. Liburan kuliah ikut daurah di mana. Jadi gak pulang. Karena motivasi gitu kan. Tapi akhirnya ya orang tua nangis-nangisan. Kita juga nangis-nangisan. Ya jangan kayak gitu, jangan. Kasihan orang tua. Minimal telepon. Yang lain aja, motivasi yang lain. Jangan motivasi nggak mau ketemu orang tua, itu mutus dari silaturahim, itu harus dibatalkan. Satu faedah ketika kita bernazar ataupun bersumpah, yang sumpahnya mengandung isi mutus tali silaturahim atau dosa, maka harus dilanggar sumpah ini. Nggak boleh dipenuhi. Tapi kan nazar saat wajib dipenuhi, iya. Tapi ini perkara dosa maka wajib dilanggar dan bayar kafarat sumpah. Ya, kalau kalian berazam nggak mau ketemu orang tua, itu batalkan itu sudah. Ketemu orang tuanya bayar kafarat sumpah. Nggak boleh mutus silaturahim gimana? Jangan yang lain ya. Udah, ini fasilitas baca sendiri segala macamnya. Kita masuk ke halaman kredit poin lewat nanti urusan Ustaz Edi ya. Iya, ya, kita masuk ke halaman 20. Udah halaman 20. Mungkin kita buat 2 sesi. Sesi ini nanti setengah 11. Kita cukupkan, nanti kita sambung pada zuhur tentang simulasi menghafal Quran. Nanti pada zuhur simulasi menghafal Quran. Sekarang kita halaman 20. Dengar ya. Di situ, siapapun Anda, jika Anda muslim, jangan protes. Ustaz, Ana muslimah bukan muslim. Nah, protes itu berarti. Ya muslim mencakup muslimah berarti. Kalau nasar itu kayak gitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Masuk dalamnya muslimah, walaupun enggak disebutin. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat olehmu laki-laki kan untuk mengingatku. Perempuan apa enggak boleh salat? Masuk padanya perempuan. Itu khitab syar'i namanya ya. Siapapun Anda jika Anda muslim, datangi muhafid atau muhafidhah, ustaz-ustazanya yang mengampu Quran, bacakan hafalan Anda di hadapannya hingga beliau ridha. Hingga beliau ridha. Berarti standarisasinya ustaz-ustazanya ridha. Kalau ustaz-ustazanya enggak ridha, ulang, berarti enggak ridha, berarti ulang. Jangan protes. Oh ustaz ni nyimak tak benar. Misalnya, tapi enggak ada di sini, Ustaz. Maka Anda pun sedang menapaki jalan menuju keluarga Allah. Anda hanya perlu mengulangi dan mengulangi halaman demi halaman. Nah, jadi kalau bertanya, Ustaz, gimana cara ngafal Quran? Cara cuma satu, apa? Ulangi dan ulangi halaman demi halaman, itu doang. Oh, Ustaz, gitu doang. Mana enggak seru? Itu doang sebenarnya. Nanti metode-metode yang kita ajarkan mengarah ke situ, mengarah ke mengulangi bacaan. Nanti beberapa metode kita ajarkan menghafal Quran. Semua bisa menjadi keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna lillahi ahlina minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Abul Qasim bin Haidar fi masyikhatihi anil Imam Ali wa sahahahu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abul Qasim bin Haidar dalam masyikhahnya dari Imam Ali dan beliau mensahihkannya. Ya. Nah, sekarang teriak, siap-siap teriak semuanya. Mau santri baru maupun santri lama, perbarui janji. Kita masuk ke janji santri.
Baca ya, nanti ikrarin. Ikutin Ana. Harus diikrarkan semua. Ya. Yuk, janji santri. Janji santri. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Kami berjanji. Kami berjanji. Niat ikhlas mencari keridhaan Allah. Niat ikhlas mencari keridhaan Allah. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan pesantren, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bertanggung jawab dengan kewajiban hafalan yang dibebankan. Antusias dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan hafalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 5. Mengisi aktivitas dengan ibadah dan ketaatan. 6. Meyakini bahwa Al-Quran adalah milik Allah. Sehingga selalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan menghafal kitabnya. 7. Tidak membicarakan permasalahan yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau ada yang bilang insya Allah tadi, insya Allah secara Islam. Insya Allah secara Islam itu adalah janji. Ya, jangan kalian insya Allah secara orang Palembang. Insya Allah orang Palembang adalah lafal untuk alamat tidak menepati janji. Ketika datang, mengapa tidak datang? Aku kan ngomong insya Allah, gitu kan? Padahal Islam, insya Allah itu adalah janji. Jadi makanya orang bilang insya Allah diamin aja karena Islam janji. Malaikat tetap catatnya janji walaupun insya Allah. Karena lafal insya Allah jika Allah menghendaki kita berazam mau menepati janji, kecuali jika Allah takdirkan yang lain. Misalnya lagi ngafal tiba-tiba sakit, lagi ngafal tiba-tiba Allah wafatkan, lagi ngafal tiba-tiba ada apa, akhirnya nggak bisa selesai, maka ini termasuk qadarullah ma syaa fa'ala. Tapi intinya dia mau menyelesaikan menepati janjinya. Insya Allah itu adalah janji, ya. Jadi walaupun kalian bilang insya Allah, tidak ada alasan. Kenapa ada hafal? Ustaz, aku kan kemarin bilang insya Allah, gitu. Enggak. Tetap dianggap janji, ya. Ini ada sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sampai halaman ke-21. Ya. Nanti insyaallah halaman ke-22 metode mudah menghafal Quran kita bahas ba'da salatiz zuhur insyaallah jam 13.30 jam setengah 2 di tempat yang sama di sini. Insyaallah nanti kalau agak bisa dijarak duduknya nanti jarak atau kayak gini apa-apa nanti kita simulasi menghafal Quran. Simulasi menghafal Al-Quran. Ada pertanyaan? Atau pernyataan? Gak ada? Sudah pertanyaan Ustaz, kapan segera keluar lah capek gitu kan? Ya. Pertanyaan yang jujur. Naktafi bihadzal qadar, naktafi bidu'a kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.